Selamat pagi buat Ibu dosen pengampu Bu Mega. Sini saya Michael Stephen Borok Sebong dengan NIM 5223131024 ingin mempresentasikan proyek kepala siswa belajar saya, di mana dalam mata kuliah evaluasi siswa belajar tahun 2025. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega karena telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga telah memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan proyek ini, di mana saya akan mempresentasikan tentang validitas tes, reliabilitas tes, uji indeks kesukaran, daya beda soal, lalu ada pembahasan di mana pembahasannya itu mau mencakup tabel responden hasil ujian soal, analisis butir soal, di mana analisis butir soal itu terdapat 4 yang dianalisis. Yang pertama uji kevaliditas, uji reliabilitas, indeks kesukaran soal, dan daya beda soal. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwasannya saya keterbatasan laptop, di mana laptop saya tidak bisa on kamera, Bu. Oleh karena itu saya membuat video ini tanpa facecam atau wajah saya di sebelah kanan. Kayaknya Ibu dapat memaklumi. Baik, kita mulai. Ya, dimulai dari latar belakang, dimana latar belakang ini hasil belajar adalah suatu hasil nyata yang dapat dicapai oleh siswa dalam usaha menguasai kecakapan jasmani dan rohani di sekolah yang diwujudkan dalam bentuk rapor pada setiap semester untuk mengetahui perkembangan sampai di mana hasil yang dicapai oleh seseorang dalam belajar. Maka harus dilakukan evaluasi untuk menentukan kemajuan yang dicapai. Maka harus ada kriteria atau patokan yang mencakup pada tujuan yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh strategi belajar mengajar terhadap keberhasilan siswa. Baik, saya masuk di validitas tes atau bab 2 di kajian teori, di mana suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur, di mana ditulis oleh Allen tahun 1979. Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat suatu alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Misal, tes hanya dapat melakukan fungsi dengan cermat jika ada sesuatu yang diukurnya. Jadi untuk dikatakan validitas tes harus mengukur tes tersebut dan dilakukan dengan cermat. Jadi suatu tes dinyatakan valid apabila tepat mengukur suatu yang hendak diukur sesuai dengan tujuan tes, di mana rumus untuk menentukan validitas tes adalah N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar kuadrat N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Dengan ini masih termasuk dengan angka besar, di mana ada reliabilitas tes, di mana reliabilitas itu kepercayaan tes menuju pada pengertian apakah suatu tes dapat mengukur secara konsistensi yang akan dapat diukur dari waktu ke waktu, di mana apabila tes memiliki kemampuan untuk menghasilkan ukuran yang ajak tidak berubah-ubah jika digunakan secara berulang-ulang pada sasaran yang sama, di mana rumusnya adalah R1 sama dengan N per N kurang 1 per E 1 kurang sigma X kuadrat maka 1 X kuadrat per X kuadrat 1, di mana ada indeks kesukaran, di mana ketika kesukaran soal adalah proporsi banyaknya peserta yang menjawab suatu soal terhadap seluruh peserta sehingga dapat diperoleh soal yang mudah, sedang, dan sukar. Soal yang tingkat kesukarannya baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Tingkat kesukaran soal dinyatakan dalam bentuk kesukaran. Indeks kesukaran soal yaitu bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu nilai, berkisar antara 0,00 sampai dengan 1, min sampai dengan 1. Artinya semakin besar indeks tingkat kesukaran soal yang diperoleh, maka semakin mudah. Kegunaan di mana indeks kesukaran ini berguna untuk bagi guru yang pertama adalah sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang, lalu kedua untuk memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum, dan untuk kegunaan bagi pengajar. Pertama ada pengenalan konsep yang perlu diajarkan ulang, lalu yang kedua ada tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum sekolah, yang ketiga memberikan masukan pada siswa, keempat ada tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal yang bias,
5 ada merakit tes yang memiliki ketepatan pada data soal, di mana rumus untuk indeks kurang soal ini adalah P sama dengan B per CS. Lalu ada daya beda, di mana daya pembeda ini soal adalah kemampuan untuk suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah, di mana daya diskriminasinya berkisar antara 0,00 sampai 1, di mana rumus dayanya D sama dengan BA per JA dikurang BB per JB, di mana D merupakan daya pembeda, JA jumlah siswa kelompok atas, JB jumlah siswa kelompok bawah, BA banyaknya siswa yang menjawab benar pada kelompok atas, BB banyaknya siswa yang menjawab benar pada kelompok bawah, di mana daya pembeda dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel seperti ini, mana nilai daya beda 0,00 sampai 0,21 itu jelek, 0,20 sampai 0,40 cukup, 0,40 sampai 0,70 baik, 0,70 sampai 1,00 itu baik sekali. Kalau dia mendapatkan hasil yang negatif itu sama dengan buruk ya teman-teman. Baik, ini akan pembahasan di mana saya sudah mendapatkan validitas untuk uji 20 butir soal, di mana saya mendapatkan dari teman-teman saya ini. Kita lihat dimana PR dapat dia menguji soalnya ini dengan skor 28, 24, 25, 23, 21, 22, 26 sebagainya, dimana saya dapat menghitungnya menggunakan rumus reliabilitas, dimana ini teman-teman bisa lihat seperti ini ya teman-teman, dimana tingkat kesukaran soalnya sama dengan 7, dimana 7,794, 576, 529, 529, 41. Nah, ini terdapat uji daya bedanya. Ternyata terdapat banyaknya uji daya beda itu yang menghasilkan nilai buruk, sehingga dilampirkan seperti ini. Maaf saya kecilin. Ini teman-teman, ini merupakan bukti screenshotan dari teman-teman sekalian yang mengisi uji prom yang saya kasih. Maka dapat nilai ini untuk Regina 19 dari 30, Sakretio 23 dari 30, Alexander tidak ada nilainya, 0 dari 0, ini tidak mengisi, ini 30 dari 30, jelas. Oke, baik, saya akan ini butir soalnya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Oke, ini soal-soal yang saya buat, ini link soalnya dan saya bagikan ke teman-teman saya. Waduh, sorry. Oke, baik, lanjut ya teman-teman. Maaf, ini soal yang saya berikan. Oke, jadi kita sampai ke penutup, di mana kesimpulannya yaitu evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses dalam pembelajaran untuk menilai dan mengetahui. Mohon maaf ini tipe ya teman-teman, izin saya dulu. Mengetahui berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, mohon maaf banyak tepuk teman-teman, bahwa evaluasi adalah salah satu aspek penting sebagai penentu pembelajaran. Sebagai evaluasi harus direncanakan dengan sebaik-baiknya agar dapat menentukan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat evaluasi standar yang dapat digunakan dalam evaluasi pembelajaran tematik di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan model pengembangan Bob and Gall yang mengadopsi 8 langkah pengembangan dengan hasil penelitian. Dan
Ini ada daftar pesertanya teman-teman. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang kata. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ibu Mega dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya. Saya akhiri dan saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih. Mohon maaf tidak ada facecam-nya Ibu. Nah, laptop saya ini tidak bisa menampilkan kameranya rusak. Saya ucapkan terima kasih.